Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketemu lagi siang ini dengan PMDI Info. Pada siang ini, topik yang akan kita bahas adalah fenomena yang sangat menarik yang terjadi akhir-akhir ini di Pulau Batam. Ini suatu cita-cita Habibie di Batam yang nyaris tercapai, ya. Insya Allah. Jadi kita tahu dari media massa nasional maupun media massa global, ya, bahwa akhir-akhir ini terjadi suatu ras atau banyaknya orang-orang Singapura itu datang ke Batam. Ada dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah yang sedang menurun terhadap dolar Singapura, sehingga Batam itu lebih murah dari sebelumnya. Yang kedua, masalah yang terjadi di internal Singapura sendiri dengan meningkatnya biaya-biaya di sana akibat kemajuan ekonomi yang sangat pesat Singapura mengakibatkan harga-harga meningkat, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan baru di wilayah Singapura dan sekitarnya, yaitu Batam dan Johor, dalam menyikapi dua masalah yang mengakibatkan terjadinya ras dari Singapura ke Batam. Kita tahu bahwa kalau dari Singapura ke Johor itu jalan darat bisa, namun akibatnya macet total, ya, mobil-mobil. Yang kedua adalah ke Batam melalui feri yang biaya pulang perginya $75 Singapura. Dan ternyata apa yang kita lihat dari laporan-laporan media massa kita, bahwa orang-orang Singapura itu bisa sampai ribuan orang, ya, satu hari, apalagi pada hari-hari weekend. Sehingga ini menarik untuk kita telusuri lebih dalam. Jadi yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai terjadi inflasi terhadap kenaikan harga-harga di Batam akibat dari meningkatnya demand barang-barang yang ada di Batam yang berasal dari melonjaknya orang-orang Singapura yang berbelanja di Batam. Yang jelas untuk Johor Batam menang, ya, dari sisi keperluan warga Singapura. Ini dari golongan menengah dan menengah bawah juga masuk, ya. Jadi kalau kita kalau kita biarkan saja begini terus, ya, tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat terutama, ya, ini inflasi yang ada di Singapura bisa menular ke Batam dan dari Batam ke seluruh Indonesia, ya. Nah, itu harus kita antisipasi ke perkembangan ini. Ada dua yang saya lihat. Yang pertama, jangan sampai peningkatan permintaan barang-barang di Batam ini dimanfaatkan oleh barang-barang dari Cina. Itu kita harus jaga itu. Benar-benar kita harus jaga, ya. Jadi aparat terkait harus menjaga itu, jangan sampai supply yang baru untuk menyeimbangkan demand dari Singapura ini datang dari Cina. Itu jangan sampai. Yang kedua, supply dari dalam negeri kita itu harus dijaga betul. Jadi yang produsen-produsen yang banyak di Jawa untuk kebutuhan itu, tentunya harus difasilitasi logistiknya, jangan sampai tersendat di situ. Jadi apapun demand yang datang dari Singapura itu terlayani dengan baik. Jadi supply-nya selalu dijaga agar terus bisa menyeimbangi pembelian-pembelian dari Singapura. Dari video media mainstream, ya, kita lihat
Singapura itu, orang-orang Singapura selalu membawa koper besar-besar katanya kosong. Jadi koper-koper besar itu pulang dari Batam terisi penuh barang-barang kebutuhan. Terutama sembako ya. Itu kita lihat bahwa mereka kebanyakan membeli beras, memberi gula, kopi, susu untuk anak-anaknya, dan sembako-sembako lainnya, minyak goreng termasuk ya. Dan tentunya bagus bagi para produsen kita. Kita lihat bahwa harga dengan naiknya inflasi di Singapura, terutama untuk sembako, dan nilai rupiah yang melemah dibanding dolar Singapura ini, harga-harga di Singapura dibanding harga-harga di Batam itu kurang lebih sepertiganya, itu menurut dari media massa kita. Jadi tentunya tidak hanya dari segi sembako ya, itu sudah diantisipasi juga akan merembet kepada produk-produk lain dan jasa. Yang satu itu yang pertama itu kuliner. Kuliner mereka datang sambil belanja sambil menikmati hidangan-hidangan kita. Jadi kuliner itu demand-nya juga meningkat. Juga jasa-jasa yang disebut oleh wartawan di sana itu jasa cukur, baik laki maupun perempuan, bahkan anak-anak. Kemudian jasa pijat, jasa klinik, jasa kesehatan, salon, dan sejenisnya. Tentunya itu akan membawa peluang juga untuk meningkatkan suplai dari Batam dan sekitarnya. Ini kita tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil manfaat dari fenomena ini. Sehingga tentunya kita bisa mengambil manfaat untuk rakyat Indonesia, untuk baik itu meningkatkan suplai bahan pangan maupun jasa kuliner dan jasa-jasa pelayanan klinik-klinik ya. Sehingga tentunya kita akan mendapatkan baik perkembangan ekonomi baik di Batam maupun di daerah-daerah lain yang diciptakan oleh derasnya orang-orang Singapura yang berbelanja di Batam. Kita lihat juga logistik dari Jawa maupun ferry dari Singapura ke Batam pulang pergi itu perlu untuk diantisipasi ditambah. Jangan sampai ada bottleneck di situ, baik suplai barang dari produsen-produsen di Jawa maupun Sumatera, dan ferry dari Singapura Batam pulang pergi. Tentunya ini bisa merambat ke pulau-pulau sekitar Batam, itu Barelang secara keseluruhan ya. Tentunya investasi akan banyak di sana, kalau kita bisa memanfaatkan momentum dari ramainya orang Singapura yang ke Batam. Jadi yang pertama tadi, fasilitas ferry diperbaiki, Singapura Batam diperbanyak jadwalnya, maupun diperbaiki kualitas dari ferry itu, fasilitas di dalam ferry, dan jadwal yang ditambah. Tentunya yang sekarang ini golongan menengah dan menengah bawah dari Singapura itu akan berlanjut ke menengah atas ya. Nah itu tentunya lebih menarik lagi daya beli mereka. Nah itu harus benar-benar dimanfaatkan. Tentunya akan merembet ke Pulau Bintan dan sekitar Kepulauan Riau dan mungkin malah ke daratan Sumatera dan seterusnya. Dan ini harus benar-benar diantisipasi, dimitigasi masalah-masalah logistik yang menyertainya. Jadi saya lihat juga tentunya dari segi tenaga kerja yang kita di Pulau Jawa itu agak tersendat sekarang ini, banyaknya PHK itu bisa diarahkan ke sana. Jadi sekali lagi instansi terkait perlu benar-benar
melakukan mitigasi. Apa-apa saja yang perlu ditingkatkan, baik fasilitas maupun suplai barang, dari segi tenaga kerja dicukupi, dan dari segi keamanan. Ada salah satu yang mengganggu dari kegiatan ini yaitu ada kriminalitas yang terjadi dan dilaporkan oleh media massa kita, ada pencopetan yang terjadi kepada warga Singapura. Tentunya ini harus kita benar-benar kita jaga keamanan Batam seperti semula, jangan sampai akan menimbulkan masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak ada. Dan kita harus meningkatkan suplai barang maupun fasilitasi yang mendukungnya, yaitu supply ya, efek supply jangan sampai ada bottleneck. Saya rasa demikian, dari situ kita simpulkan bahwa ini merupakan berita baik bagi para pengusaha Indonesia, baik itu pengusaha produsen sembako maupun mencari kerja yang masih terbatas di Pulau Jawa dan pulau-pulau padat lainnya. Tentunya kita akan segera mendapatkan berita-berita yang menggembirakan selanjutnya ya dari fenomena yang baru saja dilaporkan oleh media massa kita. Kita harapkan tentunya ini akan mendapatkan manfaat yang akan merembet ke daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kepada PMDI Info selanjutnya. Assalam.